Selamat pagi. Ketemu lagi dengan saya Miss Dina dari SD Merlion School. Kali ini kita akan membahas mengenai mata uang dan kita mengenal lebih jauh tentang kegunaannya. Mata uang itu adalah satuan harga uang yang disetujui oleh pemerintah dan rakyatnya dalam sebuah negara. Sebuah negara memiliki mata uangnya masing-masing. Rupiah adalah mata uang resmi yang berlaku di negara Indonesia. Mata uang ini dicetak dan diatur penggunaannya oleh Bank Indonesia dengan kode ISO 4217 IDR. Setiap negara memiliki mata uangnya masing-masing loh. Kita simak sama-sama ulasannya ya. Mengapa mata uang setiap negara berbeda? Hal ini dikarenakan setiap negara memiliki perbedaan jenis dan nilai sumber daya alam yang dihasilkan oleh tiap negara. Kemudian membuat besaran mata uang tiap negara jadi berbeda-beda. Karena perbedaan mata uang ini, muncullah nilai tukar uang. Nilai tukar mata uang itu sendiri adalah jumlah dari mata uang suatu negara yang dapat ditukarkan per unit mata uang negara lain. Atau dengan kata lain, harga dari satu mata uang terhadap mata uang yang lain. Kita lihat sama-sama kenapa dalam tema mata uang ini ada beberapa elemen yang berhubungan dengan mengenal dan menghargai budaya. Kita simak sama-sama ya. Sesaat sebelum epidemi, beberapa sekolah di Indonesia memiliki program pertukaran pelajar secara langsung. Hal ini bertujuan untuk memperkenalkan budaya masing-masing negara. Pembelajar dari negara asing yang datang ke Indonesia akan melakukan transaksi pertukaran mata uang. Begitupun sebaliknya. Hal ini dilakukan karena saat mereka berinteraksi langsung dengan pedagang di Indonesia, secara otomatis mereka memerlukan rupiah untuk membeli kebutuhan sehari-hari mereka. Nah, bukan hanya lingkup pertukaran pelajar saja yang melibatkan pertukaran mata uang. Pertukaran mata uang juga dapat dilihat dari elemen komunikasi dan interaksi antar budaya. Kita simak sama-sama ya ulasan yang akan Miss Dina sampaikan. Tidak dapat dipungkiri bahwa di setiap negara terjadi perdagangan internasional baik ekspor maupun impor. Kegiatan perniagaan antar negara ini melibatkan mata uang di dalamnya. Dalam kegiatan ini juga bisa terjadi pertukaran budaya sekaligus loh. Hal ini dapat dilihat dari contoh pembelian alat musik khas Indonesia. Siapa yang tahu coba? Apa saja alat musik yang ada di Indonesia? Miss Dina yakin kalian semua pasti sudah mengetahuinya. Ya, beberapa laman Twitter juga memuat iklan tentang penjualan alat musik khas Indonesia secara online. Dalam hal ini, pembeli dari negara asing melakukan transaksi pembelian alat musik tentunya kan dengan menukarkan mata uang mereka dengan mata uang rupiah. Kita lihat lagi slide selanjutnya ya. Nah, dari kedua pembahasan sebelumnya yang sudah Miss Dina sampaikan, terjadi transaksi pertukaran uang baik di bidang pendidikan, kebudayaan, maupun komunikasi dan interaksi antar budaya. Kira-kira apa lagi ya? Untuk berikutnya, kita akan membahas tentang pertukaran mata uang dalam elemen eksplorasi dan membandingkan pengetahuan budaya, kepercayaan, serta praktiknya. Dalam hal ini, kita bisa temukan dalam contoh calon jemaah haji loh. Dalam kepercayaan agama Islam, melaksanakan ibadah haji bagi setiap muslim yang sudah mampu adalah wajib hukumnya. Hal ini juga termasuk dalam rukun Islam. Sebelum calon jemaah haji berangkat ke Mekah, mereka akan melakukan manasik haji terlebih dahulu. Manasik haji merupakan simulasi ibadah haji yang dilakukan sesuai tata cara aslinya, hanya belum sampai ke sana. Untuk mendapatkan keperluan-keperluan itu juga diperlukan transaksi perdagangan yang tentunya melibatkan mata uang. Para calon jemaah haji akan juga melakukan transaksi pertukaran uang dari mata uang rupiah ke real, di mana real adalah mata uang dari negara Arab Saudi. Saat para calon jemaah haji berada di Mekah,
Mereka memerlukan mata uang real ini untuk melakukan berbagai transaksi, baik dalam perdagangan maupun interaksi sosial lainnya. Jadi hal ini dapat ditarik kesimpulan mengapa ada nilai tukar mata uang dari satu mata uang ke mata uang lainnya. Kita simak sama-sama, Miss Dina ada video untuk lebih memperjelas lagi keterangan yang Miss Dina sampaikan sekarang. Kita lihat sama-sama ya. Kalau kita pergi ke luar negeri, kita pasti diribetin buat nukerin mata uang. Terus kita jadi kepikiran, kenapa sih mata uang harus beda? Dan bisa nggak sih semua bakso di dunia dibeli pakai uang yang sama aja? Jadi nggak usah ribet nuker-nukerin lagi kalau uangnya beda. Singkatnya, mata uang yang beda-beda itu karena orang-orang dulu saling nukerin barang buat belanja. Tapi karena ribet, akhirnya setiap peradaban bikin uangnya sendiri. Nah, karena setiap bangsa punya kekayaan sumber daya yang beda-beda harganya, mereka pun enggan pengen nilai uangnya sama. Akhirnya jadilah $1 Amerika yang kalau dihitung hari ini setara Rp13.000. Tapi, selain itu, mata uang juga dipakai untuk nunjukin kedaulatan sebuah bangsa, seperti misalnya rupiah kita ini. Tapi pertanyaannya, bisa nggak sih mata uang dunia itu satu aja, nggak usah banyak-banyak? Meski susah karena setiap negara punya ego ekonomi masing-masing, sebenarnya bisa aja. Misalnya kayak euro yang udah dipakai di 19 negara Uni Eropa, atau dolar Amerika yang meskipun gak resmi, saat ini udah jadi mata uang global. Karena lebih dari setengah transaksi di dunia dibayar pakai mata uang mereka. Indonesia sendiri sempat punya rencana bareng negara-negara tetangga buat bikin mata uang bersama, tapi sama kayak ngerencanain jalan-jalan sama teman yang ribetnya minta ampun, semua itu masih jadi wacana yang entah kapan terlaksana. Meskipun kelihatannya jadi gak ribet, mata uang bersama ini juga punya sisi mengerikannya. Kayak waktu krisis ekonomi Yunani yang akhirnya semua negara yang pakai euro kena akibatnya. Tapi di masa depan banyak perkiraan soal mata uang dunia, termasuk yang lagi ngetren, yaitu cryptocurrency, salah satunya Bitcoin. Jenis uang digital ini bikin kita nggak perlu lagi transfer bank, apalagi transaksi lewat uang kertas maupun uang logam, karena semua itu akan tergantikan dengan transaksi elektronik yang bisa kita lakukan lewat layar gadget aja. Tapi penggunaan Bitcoin sendiri masih berkembang dan harus berhadapan sama regulasi pemerintah, termasuk Indonesia. Jadi, mata uang yang berbeda tiap negara itu karena perbedaan ekonomi setiap bangsa. Tetapi nggak menutup kemungkinan suatu hari ada mata uang global yang bisa digunakan penduduk dunia. Semoga saja di masa depan kita nggak perlu lagi nukerin uang cuma untuk beli makanan yang kita suka. Dan seperti biasa, terima kasih. Baik, terima kasih sudah mendengarkan penjelasan dari Miss Dina. Miss Dina harap kalian semua mengerti. Nah, sudah jelaskan melalui videonya. Sampai sini dulu penjelasan Miss Dina. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Bye.